touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baiklah di sini kami dari kelompok 13 akan berdiskusi. Di sini kita berdiskusinya santai-santai saja ya kan Kak? Oke, jadi di kali ini diskusi kami itu ada dua materi. Yang pertama itu ada apa Kak? Filsafat pendidikan Islam. Ya, yang kedua itu ada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi diskusi yang asik nih, sepertinya asik nih ya, kita boleh perkenalan dulu Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Yunita dengan NIM A1D1250036. Dan saya Salve Efriana dengan NIM A1D1251126. Kami dari ruang R001 semester 2. Kami akan diskusikan. Sekarang langsung mulai saja ya diskusinya. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama tadi tentang Filsafat pendidikan Islam. jadi sebelum filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Nah, yang pertama itu ada hakikat manusia, fitrah dan tanggung jawabnya. Kakak tahu nggak sih apa sih fitrah itu Kak? Fitrah menurut kakaknya? Itu dikatakan dari Oke, yang pertama itu kita membahas tentang hakikat manusia, fitrah dan tanggung jawabnya. Sebelum kita lebih lanjut memahami apa tentang filsafat pendidikan menurut ajaran Islam, kakak tahu nggak sih apa sih itu fitrah? Menurut kakak ya apa fitrah? Fitrah itu adalah kesucian. Kesucian dan kecenderungan bawaan alami manusia untuk mengakui keesaan Tuhan, kayak itu bersih dari dosa, dari segala hal yang kotor gitu. Kan dia fitrah dan fitrah dia. Berarti fitrah itu tuh Kak bawaan dari lahir nggak sih? Ya, Dari lahir itu di manusia yang sejak lahir yang suci, murni, dan cenderung mengetahui kebenaran Allah, mengenal Allah. Nah, Islam itu memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan fitrah. Nah, fitrah ini tadi ya, yaitu potensi bawaan untuk mengenal Allah, menciptakan kebenaran dan cenderung kepada nilai-nilai kebaikan. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Ya kan Kak? Iya. Namun fitrah itu tidak berkembang secara otomatis. Ia membutuhkan bimbingan, lingkungan, dan pendidikan yang benar. Jadi pendidikan yang benar, lingkungan, serta bimbingan yang sempurna itu sangat-sangat berpengaruh pada fitrah agar fitrah itu berkembang secara sempurna. Setelah itu pendidikan Islam itu juga berfungsi sebagai proses pemeliharaan dan penguatan fitrah agar manusia tidak menyimpang dari tujuan penciptanya atau ajaran dari pencipta sang pencipta. Begitu Kak. Selain itu, kakak tahu tidak apa? Makhluk yang berfitrah itu juga diberikan amanah sebagai khalifah di bumi itu. Ya kan? Ya. Itu tuh terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut di Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Ayat 230. Oke, ayat 30 ya. Dua itu halaman. Jadi mohon maaf, tadi itu makhluk berfitrah
manusia juga diberi amanah sebagai khalifah bumi itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya kayaknya. Status khalifah itu menuntut manusia untuk bertindak adil, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dalam konteks pendidikan, peserta didik bukan sekedar objek pembelajaran, melainkan objek moral yang dilatih untuk perbuatan pemeliharaan yang benar dan bertanggung jawab. Jadi di sini kakak dengan penyampaian saya tadi tentang hakikat manusia, fitrah dan tanggung jawab Ada pertanyaan. ya kak. Oh saya tanya ya kak. Enggak, saya kan kakak yang menjelaskan, jadi saya Oh bertanya iya. gitu. Itu pertanyaannya yang pertama, bagaimana peran pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan fitrah manusia? Oh, sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan itu bagaimana peran pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan fitrah manusia. Begitu ya? Kita jelaskan tadi. Oke. Ibu ya kak. Jadi Oke, pertanyaan dari saya yaitu tadi bagaimana peran pendidikan dalam menjaga dan mengembangkan fitrah manusia? oke baik. Ternyata pertanyaan ini sangat-sangat menarik ya. Itu bagaimana sih peran pendidik dalam menjaga dan mengembangkan fitrah manusia? Jadi perannya itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Nah, yang pertama itu dari sisi menjaga kemurnian fitrah. Nah, manusia itu lahir dengan kecenderungan pada kebaikan, kebenaran, dan keimanan. Pendidikan itu berfungsi sebagai menjaga arahnya agar fitrah ini tidak menyimpang akibat pengaruh lingkungan, budaya, hawa nafsu, dan faktor lainnya. Pendidikan yang baik itu membantu manusia tetap mengenal nilai-nilai kebenaran atau etika yang sudah berpedoman pada kebenaran sama kita. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan potensi akal dan intelektual. Nah, fitrah itu berpikir manusia dikembangkan melalui pendidikan lewat proses pelajaran, bernalar dan berpikir kritis. Dengan pendidikan, manusia tidak hanya tahu tetapi juga mampu memahami, menganalisis dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Yang ketiga itu membentuk akhlak dan karakter. Selain fitrah itu untuk mengembangkan potensi akal dan intelektual, pembentukan akhlak dan karakter ini juga sangat tidak kalah penting untuk berperan menumbuhkan akhlak mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati maupun keadilan. Ini penting agar perkembangan intelektual sejalan dengan perkembangan moral sehingga manusia tidak kehilangan nilai kemanusiaannya, tidak kehilangan arah lagi. Nah, yang keempat ada mengembangkan spiritual.
Mengembangkan aspek spiritual ini sangat-sangat menjadi pendidikan terutama yang dilandaskan nilai agama, membantu manusia untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal tujuan hidupnya, serta untuk mengenal makna keberadaannya. Aspek ini menjaga keseimbangan antara kehidupan dan dunia akhirat serta menguatkan kesadaran moral. Nah, yang kelima itu menyiapkan manusia menjadi makhluk sosial. Fitrah manusia itu merupakan hidup bermasyarakat. Pendidikan mengajar cara berinteraksi. Nah, fitrah itu tuh menyiapkan manusia itu bagaimana sih berinteraksi sama masyarakat, sesama manusia. Nah, jadi pendidikan ini merupakan jalannya atau alat untuk mengajarkan gitu, mengajarkan kerjasama, menghargai perbedaan serta berkontribusi secara positif dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir itu ada mengaktualisasi potensi secara optimal. Setiap manusia itu memiliki bakat, kecenderungan yang berbeda-beda. Pendidikan membantu mengenali, mengarahkan, dan mengembangkan potensi tersebut agar bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Jadi pendidikan itu mampu mengarahkan kita tentang apa sih daya potensi kita sendiri itu jadi kita tahu, dengan pendidikan kita tahu potensi kita, juga kita tidak akan bisa menjadi nggak takut untuk mencoba dan takut untuk mencoba. Nah, jadi kita bisa tahu gitu loh, paham nggak sih gitu loh? Ya gitu, ya udah. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, pendidikan itu bukan sekedar proses transfer ilmu, tapi proses pembinaan manusia seutuhnya agar fitrah yang dimiliki sejak lahir itu tetap terjaga, Barang mengatur tetap terjaga, tumbuh dan berkembang secara seimbang, menjadi manusia yang berilmu, berakhlak mulia dan bermakna. Jadi itu kan jawaban dari saya. Apakah kakaknya ada tambahan? cukup sepanjang kali itu. Panjang ya kak ya? Nggak ada. Ini tidak jauh ini nanti beda gitu sih. Ini dua. Nanti kayak kalau konten. Kan ini yang kedua. Oke, lanjut yang kedua, yaitu tentang hakikat ilmu, ya dimana itu ada wahyu, akal, dan pengalaman. Menurut kakak ya sebelum masuk ya, wahyu tuh wahyu yang kayak mana ya? Wahyu di sini tuh wahyu apa gitu? Pengertian wahyu kayak gitu. Wahyu itu untuk apa sih gitu? Wahyu itu untuk apa? Jadi menurut saya wahyu itu merupakan pemberitahuan atau petunjuk gitu loh, petunjuk untuk apa ya, untuk tahu lah sebagai petunjuk lah, intinya petunjuk atau pemberitahuan Sesuatu gitu. itu namanya wahyu sifat. Oke. Jadi di sini kita bahas tentang hakikat ilmu, yaitu wahyu, akal, dan pengalaman. Ilmu dalam Islam tidak dipahami sebagai kumpulan informasi semata, tetapi sebagai cahaya yang menuntun manusia kepada kebenaran dan kemaslahatan. Al-Quran menegaskan bahwa wahyu merupakan sumber utama ilmu. Tuh, kan sebagai petunjuk kan kata-kata yang tadi. Itu juga untuk menuntun lah intinya gitu. Sementara akal dan pengalaman berfungsi sebagai instrumen untuk memahami
dan mengaplikasikannya. Jadi kayak kan kita udah ditunjukkan, udah dituntun nih. Terus tuh guru itu kita tuh untuk berpikir lagi, memahami apa yang ditunjuk kayak gitu biar tidak salah jalan kayak gitu. Nah baru di sini perintah. Di sini ada perintah membaca Iqra dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Menunjukkan bahwa aktivitas keilmuan harus selalu terhubung dengan kesadaran ketuhanan. Integrasi antara wahyu, akal, dan pengalaman mencegah dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu pengetahuan modern jika dilepaskan dari nilai wahyu berpotensi melahirkan penyalahgunaan ilmu gitu. Kan ilmu pengetahuan modern sekarang kan lebih instan, lebih singkat gitu gak sih? Iya, jadi Kayak banyak itu ini banyak yang melenceng, banyak itu yang kayak asal-asal beda. iya gitu, itu pokoknya tidak bisa disalahgunakan. Sebaliknya ilmu agama tanpa penguatan rasional dan empiris beresiko menjadi dogmatis. Nah, bener gak? Dogmatis itu apa sih? Saya dogmatis itu asing gitu di telinga saya kak. Boleh dijelaskan tidak? Ya, ntar ya. Yang ke kakak jadi pengertian dogmatis ya. Dogmatis itu sikap pemikiran atau pendekatan yang kaku dan teguh berpegang pada ajaran. Berarti ini kayak sikap pemikirannya tuh Yang aku kayak itu masih jadinya tuh kaku gitu loh. Kayak mana sih jelasnya? menjadi Dia tuh kayak lebih dia tuh tak tahu, cuman dia tuh diem gitu, dia tidak mau nanya kayak gitu sih. tapi ini ilmu agama tanpa pengaruh rasional Iya. dan efektif menjadi dogmatis. Berarti ilmu yang tanpa sumber yang jelas. Iya gitu. Ya. Sumber yang jelas itu berpotensi menjadi kalau orang yang baca tuh menjadi ragu-ragu. Ragu kayak dia tuh kaku jadi nak ngomong apa sih kayak gitu. Ini benar apa enggak sih? Iya, gitu. Sumbernya benar atau enggak gitu. Benar. Jadi harus ada ya itu, Penguatan rasional lagi. oke. Tuh di sini itu aja yang saya jelasin. Kalau kakak mau bertanya, ada yang saya jelasin tadi? Oke, dari yang jelas tadi sangat itu ya kak. Sangat apa kurang jelas? Tidak cukup jelas. Tapi di sini saya ada kurang ada yang belum paham. Apa? Dan tentang itu Islam tuh mengapa Islam itu menolak pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, mengapa sih Islam itu menolak? Boleh dijelaskan? Oke. Mengapa Islam menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum? Ya. Ya, di sini nih ada beberapa alasannya ya. Di antaranya itu ada yang pertama, itu tuh sumber ilmu dari Allah. Dalam Islam, semua ilmu yang bermanfaat baik tentang ibadah, sains, sosial maupun teknologi dipandang sebagai bagian dari tanda kebesaran Allah. Jadi tidak ada dikotomi mutlak antara agama dan umum. Tidak asik digabungin itu yang ada gitu. Nah, terus yang kedua di sini ada ilmu untuk kemaslahatan hidup. Tuh. Ilmu agama membimbing akhlak dan tujuan hidup, sedangkan ilmu umum itu membantu manusia mengelola dunia gitu beda. Paham nggak sih kan? Kalau ilmu agama tuh membimbing kita untuk sampai akhirat nanti gitu. Di dunia bisa, akhir juga bisa. Tapi Itu kalau agama. umum itu dia cuma ya udah di dunia beda bawa sampai akhirat. Jadi itu makanya itu alasannya tidak bisa bersatu gitu. Nah, terus paham? Yang ketiga itu ada konsep kesatuan atau tauhid. Tauhid itu adalah satu. Tuh. Islam menekankan bahwa kehidupan dunia dan akhirat adalah satu kesatuan. Karena itu, ilmu juga tidak boleh dipisah secara
Jadi Kak, berarti ilmu agama dan ilmu umum ini tidak boleh dipisahkan dong? Ya, tidak bisa dipisahkan, tapi tuh dia juga nggak bisa di apa sih? Iya benar, berarti ilmu agama dan ilmu Islam ini saling-saling berkaitan, gitu, saling-saling melengkapi gitu. Tidak sih? Iya sih. Hmm. Oh, semua ilmu diarahkan untuk kebaikan daripada apa? Semuanya itu baik, cuma tuh ada pengecualiannya. Baru yang keempat itu sejarah peradaban Islam. Pada masa kejayaan Islam, para ulama juga ilmuwan, misalnya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi. Mereka mempelajari agama sekaligus sains. Oh, berarti memang disatukan bisa gitu ya? Ya kan ini kan tadi soalnya kenapa Islam itu menolak iya. pemisahan antara agama Islam dan apa ya, ilmu umum. Kalau Islam mendorong yang terakhir itu ada tujuan pendidikan Islam, membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu berarti menguasai nilai spiritual sekaligus pengetahuan praktis. Oke, itu aja. Ada yang perlu jelas, Kak? Oh, berarti Kak, ilmu agama dan ilmu umum ini sama-sama penting lah ya dibilang ya untuk umat manusia untuk menjalankan kehidupan menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ilmu umum bisa digunakan di dunia, ilmu agama bisa di dunia dan akhirat. Mereka saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling berkaitan lah bilangnya. Jadi tidak boleh ngejar ilmu agama aja, ilmu umum aja. Jadi dua-duanya harus seimbang agar terciptanya proses pendidikan yang sempurna. Jadi dari situ ada nggak sih Kak penerapan integrasi ilmu dapat dilakukan di sekolah dasar? Nah, Kakak kan sebagai calon pendidik, ibu guru sekolah dasar. Nah, bagaimana tuh penerapan integrasi ilmunya tuh di sekolah dasar itu bagaimana? Antara ilmu sama penerapan Integrasi ilmu dapat bagaimana penerapan integrasi ilmu dapat dilakukan di sekolah dasar itu bagaimana? Bagaimana ya? Di sini ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Bagaimana penerapan integrasi ilmu dapat dilakukan di sekolah dasar? Itu yang pertama adalah pembelajaran tematik terpadu. Tematik tuh buku cetak Ya. ya kan? Oh, sekarang berarti beda. Beda. Kayak zaman kita dulu beda ya. Ya beda lah. Sekarang tematik itu apa ya? Bentar, saya mencari. Harus silakan Kak. Tematik itu ya sama aja sih kayak tema, cuma ada di sana sih. Oh, tematik itu pembelajaran yang disatukan dalam satu tema. Iya. Berarti semua menyangkut gitu kan? Berarti kan ada pembelajaran yang itu baru, yaitu guru mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Oh, iya. Misalnya tema lingkungan, siswa belajar sains tentang alam, bahasa Indonesia lewat membaca teks. Oh gitu, dia tuh dalam satu judul itu tuh ada macam-macam pelajaran yang didapat gitu. Dalam satu buku gitu. Nah, kan biar satu judul nih kayak kita tuh misalnya temanya itu tentang lingkungan kan. Nah itu tuh siswa di lingkungan tuh siswa belajar sains. Nah terus tuh tentang sains itu tentang alam. Nah terus juga di situ kita kan membaca kan, kita baca teks. Teks tuh kan kita belajar bahasa Indonesia juga di situ. Oh, Gitu, paham kan Kak? apa? Sekaligus nilai agama tentang menjaga ciptaan Tuhan. Itu yang kedua, mengaitkan materi dengan nilai moral dan spiritual. Ini
saat belajar matematika, IPA, IPS, guru bisa menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa syukur. Jadi ilmu tidak hanya teori, tapi juga membentuk akhlak. Ini nih, oh berarti guru tuh bukan sekedar ngajar kayak ngajar pulang enggak, itu juga mendidik karakter siswa yang bermacam-macam. Kan pada satu kelas tuh misalnya 35, nah, kan pasti beda-beda kan, ada yang bandel, yang minta ampun, ada yang pendiam. nah, itu gitu kan caranya. Yang pendiam dibuatnya jadi bersuara maksudnya itu aktif gitulah. Yang bandel dibuatnya nurutnya tuh susah, jadi jangan bandel. Berarti tanggung jawab sebagai seorang pendidik itu sangat-sangat besar. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran kontekstual, yaitu menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berarti tuh kayak contohnya tuh saat belajar kesehatan, siswa diajak memahami pentingnya menjaga tubuh sebagai amanah. Berarti di luar pelajaran kan? Paham nggak? Kayak dalam gini loh, kan belajar nih di rumah tuh, misalnya di rumah tuh kakak nih bersih rumah kayak gitu. Nah itu saat di sekolah guru tuh mengajarnya tuh dengan apa yang dia kerjain dengan saat pekerjaan sehari-hari. Dia paham nggak? Ulang nggak tadi apa penjelasannya? Gini, menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Paham? Itu kayak apa yang dilakukan siswa setiap hari di rumah. Nanti tuh di sekolah tuh gurunya tuh belajar itu dengan cara itu biar muridnya siswa itu lebih Tertarik gitu kan. Biasanya kalau anak SD itu gampang bosan. Jadi bu guru apa bapak gurunya itu mencari cara agar si anak ini tuh nggak bosan dengan cara apa sih yang dilakukan, yang disukai. Jadi itu nggak tidur, nggak main aja gitu. Yang disukai pas dia ngelakuin sehari-hari. Jadi biar pembelajaran itu lebih asik dan menarik juga gitu. Seru gitu ya. Yang keempat itu ada kegiatan proyek atau praktik langsung. Ini sering kan kalau di SD itu masih jarang loh kerasa. Tapi kayaknya sekarang Kalau sekarang udah. Karena kurikulumnya kan sudah punya. Yaitu misalnya proyek kebersihan kelas. Oh ini kayak daftar tiket gitu ya, menanam tanaman atau kegiatan sosial. Di sini siswa belajar sains, kerjasama, sekaligus nilai kepedulian. Dan sisinya ada nilai Pancasilanya dapat. Yang kelima yang terakhir itu keteladanan guru dan budaya sekolah. Itu guru memberi contoh sikap baik, membiasakan doa sebelum belajar, saling menghargai, disiplin dan kerjasama sehingga ilmu dan karakter belajar seiring, tak setara gitu. Paham? Oke, di situ ada yang mau kakak tanyakan lagi? Sudah cukup. Saya sudah paham. Insya Allah saya sudah paham. Oke, lanjut diskusinya, kakak. Lanjut ya kak. Nafas dulu lah. Mungkin kakaknya capek menjelaskan sedetail gitu ya teman-teman. Detail itu teman-teman Kalau masih ada yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti masuk YouTube. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti tanyain aja. ya kami insya Allah kami Kalau bisa jawab, dijawab. Kalau nggak bisa, mohon berdiri. dan gitu dong kak. Kami kan ini juga sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar sama Ini Cari tahu apa terakhir yang ya. kita tahu. Ini apa sih? terakhir materi Dari dalam bab 1 pertama tadi. tadi. Ya, tentang filsafat ajaran Islam. Filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Ini materi yang terakhir. Teman-teman sebentar ya. Kira-kira. Ya. Ada kali. Kak Adi. Nah, teman-teman, yang terakhir di bab 1 itu yaitu tentang pendidik sebagai tarbiyah, ta'lim dan tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Ini sangat-sangat
saya juga baru pendengaran, jadi kita sama-sama belajar kak. Iya. Kakaknya udah tahu kan. Alhamdulillah. Nah jadi ya, jadi bisa sama-sama sharing ya kak di Yes. sini. Oke. Ini kan di zona diskusi lah, Iya. sharing. Pendidikan sebagai tarbiyah, ta'lim dan takdim. Pendidikan Islam itu ternyata mencakup tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu tarbiyah itu merupakan penumbuhan potensi. Nah, baru tahu saya kak kalau tarbiyah itu Karena dia bahasa Arabnya. penumbuhan potensi. Oh ya. Ta'lim itu pengajaran ilmu dan ta'dib itu pembentukan adab. Tarbiyah penumbuhan potensi, ta'lim pengajaran ilmu. Sebelum lanjut ada pepatah loh kak. Al-adab fawqal ilmi. Apa itu kak? Adab itu lebih tinggi Daripada ilmu. Nah, itu BTW itu moto sekolah saya juga SMA. gitu. Iya beneran. Pintar penting tapi Akhlaknya lebih penting. Percuma kalau pinter tapi akhlaknya udah tahu. Ya itu merupakan itu moto sangat-sangat dijunjung tinggi oleh SMA saya. Kak, Nah, jadi Islam ini punya tiga dimensi ini tadi, yaitu tarbiyah itu penumbuhan potensi, ta'lim pengajaran ilmu, dan ta'dib itu pembentukan adab. Tarbiyah itu menekankan proses pembinaan berkelanjutan, ta'lim memastikan kebenaran dan kedalaman ilmunya, sedangkan ta'dib menjamin bahwa ilmu itu digunakan secara bermoral, beradab. Bermoral, berarti beradab. tiga ini tuh bisa mencakup dalam satu. Jadi tiga Penting tiga itu ya. penting. Tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Jadi pendidik itu harus mempunyai ini, harus Tiga ini harus menguasai. menguasai juga elemen enggak. Oke lanjut. Ketiganya ini harus berjalan seimbang. Nah tadi harus berjalan dengan seimbang, selaras. Pendidikan yang hanya menekankan ta'lim saja berpotensi melahirkan individu yang cerdas tetapi miskin etika. Nah yang bilang kakak tadi apa kak? Al-adab fawqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sebaliknya, pendidikan itu tanpa ta'lim yang kuat akan melemahkan daya pikir dan inovasi peserta didik. Jadi ada walaupun ilmunya sangat tinggi tapi adabnya nggak ada, itu juga tidak bagus. Kalau adabnya ada juga, Kalau ilmunya pun kurang tapi adabnya tinggi itu lebih dijunjung loh. tapi juga itu pendidikan tanpa alim yang kuat akan melemahkan daya pikir. Ya, Tapi akan melemahkan daya pikir dan inovasi peserta didik kita. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kakaknya Ada sedikit pertanyaan dari saya. Itu tentang mengapa konsep takdib menjadi pembeda utama pendidikan Islam. Oke. Sebentar kak. Jadi teman-teman, pertanyaan kakaknya tadi sangat bagus, yaitu pertama apa sih konsep ta'lim jadi pembeda utama pendidikan Islam? Karena ta'lim itu menempatkan adab sebagai inti. Inti itu adalah pokok paling penting dari seluruh proses pendidikan, bukan sekedar pengetahuan atau keterampilannya. Penjelasannya bisa kita lihat di beberapa poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada ta'dib. Ta'dib itu menekankan pembentuk manusia yang beradab. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, ta'lim atau melatih keterampilan tarbiyah, tetapi membentuk manusia yang mengenal dan menetapkan segala sesuatu dengan kedudukannya, Tuhan, manusia, ilmu, dan alam. Inilah makna adab yang menjadi ruh ta'dib. Yang kedua ada ilmu, dipandu oleh nilai dan moral. Dalam konsep ta'dib, ilmu tidak bersifat netral atau bebas. Ilmu itu harus diarahkan
diarahkan oleh akhlak dan tanggung jawab moral. Tanpa adab, ilmu bisa disalahgunakan gitu. Jadi kalau dia tuh bisa juga ya, kalau dia ada ilmu itu bisa salah gunain sini bisa jadi ya. Ya makanya itu kan tadi kakaknya udah tahu sendiri ya, disalahgunakan dan justru merusak, sehingga tadi memastikan ilmu itu membawa kemaslahatan. Nah, yang ketiga itu mengintegrasi aspek intelektual, spiritual, dan moral. Tadi itu menyatukan pengembangan akal, jiwa, dan perilaku yang seimbang. Pendidikan Islam tidak memisahkan antara pengetahuan dan pembentukan karakter, karena keduanya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi memisahkan antara pengetahuan pembentukan karakter itu merupakan tindakan yang tidak disarankan, karena itu berpengaruh pada aspek intelektual dan spiritual moral. Nah, yang keempat itu ada berorientasi pada tujuan hidup manusia. Tadib ini mengarahkan peserta didik untuk memahami tujuan penciptanya. Kenapa sih sama kita ini menciptakan apa? Menciptakan matahari, bulan, pohon gitu. Matahari untuk menerangi Udara, kalau kita kan bisa masih kalau bulan menerangi, kalau malam-malam kalau nggak ada bulan pastinya gelap. Iya, gelapnya gelap gelita itu. Nah, jadi itulah tadi itu bukan saja untuk memahami tujuan ceritanya sebagai hamba dan khalifah di bumi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berorientasi duniawi, tetapi juga akhirawi atau akhirat. Ya kak, akhirawi itu akhirat ya kak? Iya. Yang kelima atau yang terakhir itu membedakan pendidikan Islam dari pendidikan sekuler. Pendidikan sekuler cenderung menitik beratkan pada kompetensi dan capaian akademik. Pendidikan Islam ini melalui ta'adib menjadi adab sebagai fondasi, sehingga keberhasilan diukur dari kualitas kepribadian, tanggung jawab moral, dan bukan hanya prestasi intelektual saja. Nah, jadi dari yang saya sebutkan ini dapat disimpulkan bahwasanya tablik itu menjadi pembeda utama pendidikan Islam, karena ia menegaskan bahwa hakikat pendidikan adalah penanaman adab yang melahirkan manusia berilmu sekaligus berakhlak, beriman, dan bertanggung jawab. Tanpa ta'adib, pendidikan akan kehilangan arah dan maknanya itu, makna sejatinya itu akan hilang teman-teman. Jadi ta'adib ini sangat pentingnya. Jadi untuk teman-teman kita nih sebagai calon teman-teman juga siapa tahu ya kan, sebagai calon pendidik sangat itu sebagai contoh, pertama contoh lah buat anak muridnya untuk beradab. Sebelum itu kita juga sebagai contoh untuk anak-anak kita nanti Calon murid itu loh, jangan salah paham dulu. ya kan kita juga calon ibu. Calon ibu mendidik anak-anaknya nanti kelak insya Allah. Amin. Jika itu yang dapat saya jawab pertanyaan kakak tadi, apakah Ada kakaknya masih ada satu lagi. iya kak, apakah boleh Yaitu kak? tentang apa contoh konkret pendidikan yang gagal karena mengabaikan salah satu dari 3 dimensi yang kakak garis tadi. Oh, kok bisa gagal gitu? Ya makanya itu ada tuh apa contohnya gitu yang konkret pendidikan yang gagal karena mengabaikan salah satu menurut kakak. Oke, dari itu kan itu sangat bagus pertanyaannya. Bisa kita lihat dari kasus-kasus nyata seperti unggul secara akademik tapi miskin secara adab, mengabaikan adabnya itu. Banyak nih yang lulusan berprestasi tinggi tapi nilai adabnya tuh sangat-sangat minim, seperti dia misalnya dia berpendidikan tinggi gitu kan, tapi dia tahu kalau menghargai
bersama manusia itu sangatlah penting. Tapi dia tidak menghargai jika ada orang yang berbicara di depan umum, tapi dia tidak menghargai. Nah, termasuk itu sangat minim akan ada tidak menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Dan yang kedua itu harus berakhlak baik, tapi tidak berdiri dan kritis. Nah, ada lembaga pendidikan yang sangat menekankan kepatuhan dan moralitas, namun kurangnya mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan literasi ilmunya. Akibatnya peserta didik menjadi pribadi baik tapi lemah dalam analisis, inovasi, dan memecahkan masalah. Ini gagal karena tarbiyah dan takdir tidak ditopang oleh taklim yang kuat. Nah, yang ketiga itu cerdas dan terlatih, tapi kehilangan arah hidup, mengabaikan tarbiyah. Sistem pendidikan yang sangat kompetitif dan berorientasi pasar sering melahirkan individu yang kompeten secara teknis, namun mengalami krisis makna, stres, dan kehampaan spiritual. Di sini taklim itu berjalan, tetapi tarbiyah, proses perubahan dan kematangannya, kepribadiannya itu diabaikan. Mental juga bisa mengganggu gitu ya. Jadi semua yang dilakukan itu harus seimbang gitu. Nggak boleh berlebihan, kita nggak boleh kekurangan juga ini. Ya, betul. Dan yang terakhir itu ada pendidikan karakter yang bersifat formalitas. Program pendidikan karakter yang hanya berupa slogan, poster, ataupun hafalan ini, hafalan nilai saja itu tanpa keteladanan guru dan budaya sekolah sering gagal membentuk karakter nyata. Kebanyakan kalau saya dulu tuh Kak, kebanyakan tuh sering-sering hafal, tapi cara untuk memahami itu lebih minim, jadi hafalan itu dikuatkan. Hafalan itu suka gitu ya. Hafalannya itu dikuatkan, tapi pemahamannya itu jadi minim, itu juga tidak baik. Ini menunjukkan kegagalan tadi karena ada tidak dihidupkan dalam praktik sehari-hari. Nah, kesimpulannya itu pendidikan akan gagal ketika hanya mengembangkan satu dari dua dimensi itu tadi dan mengabaikan yang lain. Pendidikan Islam itu menuntut keseimbangan taklim, ilmu, tarbiyah, pembina, dan ta'lim itu adab agar melahirkan manusia yang cerdas, matang, bermoral, bermoral. Itu sangat-sangat penting. Nah, Kak, apa lagi Kak? Kak, ada yang ditanya lagi? Ada yang kurang jelas apa penyampaian saya? Sih, kalau saya sudah paham dari 3 ini. Sangat-sangat. Berarti bab ini kita selesai Kak, bab pertama ini. Yang pertama sudah selesai teman-teman. Tentang yaitu pendidikan Menurut ajaran filsafat pendidikan menurut ajaran Islam. Sudah selesai kita ya membahasnya. Jadi kalau teman-teman ada yang belum paham boleh tanya ke kakak ini aja. Ya, kami sama belajar ya. Bercanda. Sama belajar kita sama-sama memahami bareng-bareng. Nah, ini kita lanjut. Kurang lanjut apa udah? Lanjut ya. Tapi ngomong-ngomong kakak capek? Enggak. Pastinya nggak capek dong. Enggak Semangat dong. Kan dong. kita diskusi bukannya berdebat. Bisa juga sih berdebat. Seru gak sih? Ini sangat-sangat seru. Topiknya juga sangat menarik. Iya benar sih. Dari bab 1 tadi itu kurang dan lebihnya kami juga masih belajar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang salah mohon bimbingannya. Kalau misalnya benar kan? Benar itu dari Allah. Benar semuanya dari Tuhan. Insya Allah banget gitu. Kami juga mau belajar. Udah kita lanjut ya. Bab 2 Kak, apa Bab 2 tentang yaitu tentang dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan Islam. benar sekali. Sini yang ke-1 ada ontologi pendidikan Islam. Ada berapa sih, Kak? Yaitu Ada berapa nih bab 2 ini kita membahas berapa? 3. 3 apa aja tuh? Yang pertama itu ontologi pendidikan Islam, yang kedua epistemologi pendidikan Islam, dan yang terakhir itu ada aksiologi pendidikan Islam. Nih, sangat-sangat menarik Banyak ya, Kak. guys. Ini Menarik, Kak. iya menarik sih. Yang pertama
Islam ya, itu yaitu tentang memahami hakikat realitas. Menurut kakak realitas kayak mana? Realitas Realitas gitu. Hakikatnya realitas. Kalau saya kurang tahu kakak realitas itu bagaimana. Saya juga tidak tahu apa itu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Saya Oke, ini jelasin ya. Ontologi pendidikan Islam yaitu atau memahami hakikat realitas. Itu di mana ontologi pendidikan Islam berpijak pada tauhid. Tauhid itu artinya adalah satu, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah sumber dan tujuan segala realitas. Jadi itu kepercayaan kita itu cuma satu. Tauhid satu, tiada Tuhan selain Allah. Di sini udah dijelasin nih dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Boleh teman-teman cari ya. sebentar kak, saya mau mencarinya. Ya, cari. Quran surah Al-Hadid. Sebentar ya kakak, kita mencari dulu. Pak 8 cerita. Itu sudah di nomor. Nih, kamu enggak cukup lah, pas lah. Pas besok, pas. Kamu baca? Boleh. Ya? Saya Oke. Ini kakaknya akan membaca ya Quran Ayat surah 3. Al-Hadid ayat 3. Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Tuh, apapun nih, jadi tuh apapun isinya itu kita tuh harus cuma satu pemimpin jadinya, satu Tuhan. Nah, jadi di sini manusia, alam dan kehidupan tidak berdiri sendiri. Nah, tetapi saling terhubung dalam sistem keutuhan. Pandangan ini menolak pemisahan antara dunia, pendidikan dan nilai spiritual. Yaitu implikasinya proses pendidikan harus menanamkan kesadaran bahwa setiap aktivitas belajar memiliki nilai ibadah dan amanah. Ini contohnya tuh. Itu setiap apapun yang kita lakukan, mau makan baca niat, mau melangkah masuk pun masuk rumah baca niat, pakai sendal pun ada niatnya. Iya, jadi itu Apapun merupakan itu merupakan ibadah. ibadah juga. Semua itu dapat pahala dalam hal kecil apapun. Asal kita niat ada pahalanya. Asal itu ya aku apa namanya aktivitas yang positif. Yang positif tapi ya bukan yang negatif. Ya, kita lanjut ya, yaitu ketertiban. Itu misalnya ketertiban, kejujuran dan tanggung jawab. Bukan sekadar aturan kelas, tapi konsekuensi dari pandangan ontologis Islam. Di sini tuh tanggung jawab tuh besar berat tuh sebenarnya. Iya, memang. Kalau kita nggak amanah, dosanya lebih besar lagi tuh. Itu sih. Oke. Dan kakak mau ada ditanyakan? Atau mau kakak melanjut?
kelihatan ya, ya. Oke. Lanjut. Pada sini lanjut ya, yaitu ontologi pendidikan Islam membahas hakikat realitas yang menjadi dasar pendidikan. Ini tadi masih pembahasan yang sama ya. Masih yang ke-1. Dalam Islam, realitas tidak hanya terbatas pada yang bersifat fisik dan empiris, tetapi juga mencakup realitas metafisik seperti Tuhan, wahyu, ruh, dan kehidupan akhirat. Kayak Tuhan, wahyu, dan akhirat kan nggak terlihat kan? Nah itu bukan kayak yang bisa kita lihat, bisa sembarangan kita lihat, itu enggak. Tapi itu juga harus kita percayai keberadaan. Jadi yang membedakan pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler itu pendidikan sekuler cenderung mengakui realitas yang bisa diindra dan diuji secara ilmiah saja. Sedangkan pendidikan Islam itu mengakui bahwa realitas bersumber dari Allah sebagai realitas tertinggi. Ya gitu ya Kak. Nah, lalu bagaimana sikap pandangan ini itu mempengaruhi konsep manusia itu dalam pendidikan Islam? Jadi bagaimana sih? Dalam ontologi pendidikan Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk jasmani dan rohani. Sudah sering kita dengar ya. Manusia itu bukan hanya tubuh dan akal aja, tetapi juga memiliki ruh dan fitrah. Fitrah itu kan dari lahir tadi kan yang dari kita jelaskan di bab pertama tadi. Nah, karena itu pendidikan Islam tidak cukup jika hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi harus menyentuh dimensi spiritual dan moral yang kayak saya bilang tadi, kepercayaan ruh, terus tuh wahyu. Itu kan nggak bisa kita lihat ya, bisa kita rasakan, tapi kita bisa merasakan dalam hati gitu. Keberadaan Tuhan itu pasti ada, walaupun kita tuh nggak tahu wujudnya tuh yang kayak mana gitu. Oh iya. Terus Kak? Selain itu, manusia juga dipahami sebagai ini hamba nih. Apa sih ya? Bahasa Arabnya itu bukan ini. Jadi kita Lupa ya saya, bentar ya kita cari dulu. Ini hamba lah ya, dan khalifah. Realitas ini menuntut pendidikan untuk menyiapkan manusia agar taat kepada Allah sekaligus bertanggung jawab mengelola kehidupan di bumi. Kayak khalifah ini kan utusan Tuhan, utusan Allah kan, yang diutus untuk membuat umat manusia itu percaya bahwa adanya Tuhan itu.
Nah, ya, saya paham. Ya. Kalau bagaimana dengan realisasi ilmu itu dalam analogi pendidikan Islam? Ilmu dalam pendidikan Islam itu bersumber dari dua realitas utama, itu wahyu dan alam. Wahyu tadi sudah kali kan, wahyu itu petunjuk. Kalau alam itu ya udah alam. Wahyu itu menjadi sumber kebenaran absolut yang emang benar-benar adanya. Sedangkan alam menjadi ayat-ayat kauniyah yang harus dikaji. Dengan demikian tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, nggak ada, pokoknya nggak ada halangan gitu. Lalu karena itu pendidikan Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang bernilai dan bermakna, bukan netral. Ilmu harus mengantarkan manusia pada pengenalan terhadap Allah dan keteraturan ciptaannya. Jadi ilmu yang kita pelajari itu bukan tentang ilmu duniawi saja, tapi tentang ilmu cara kita tuh taat sama ke aturan Tuhan, itu apa yang diberikan Tuhan. Gitu. Jadi tujuan pendidikan Islam itu untuk membentuk manusia yang menyadari hakikat realitas secara utuh, untuk mengenal Allah, memahami dirinya, menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai kebenaran. Pendidikan diarahkan pada bagian dunia dan akhirat. Kayak gitu ya Kak. Maksudnya kayak gitu. Dengan kata lain, antologi pendidikan Islam menuntut pendidikan yang seimbang antara iman, ilmu, dan amal. Berdekatan tuh, iman, ilmu, dan amal itu tidak ada yang bisa dilihat gitu. Karena ketiganya merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia menurut Islam. Nah, ada berarti dari yang Kakak sampaikan barusan, penjelasan yang barusan, bahwa ontologi pendidikan itu pendidikan Islam itu menegaskan bahwa realitas bersifat holistik, mencakup aspek material dan spiritual. Pemahaman ini menjadi fondasi bagi seluruh pendidikan Islam agar tidak kehilangan arah dan tujuan nantinya. Tapi dapat disimpulkan seperti itu ya. Oke, sangat-sangat bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjut ke judul kedua. Akan dijelaskan ke Nisa. Jadi teman-teman, yang kedua itu ada epistemologi pendidikan Islam, yaitu cara memperoleh kebenaran. Nah, bagaimana sih cara memperoleh kebenaran? Nah, di sini kita bahas ya. Epistemologi pendidikan Islam itu menekankan bahwa kebenaran itu diperoleh melalui proses yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab berarti tidak ada kebenarannya dong. Kalau kebenaran itu diperoleh melalui proses yang bertanggung jawab. Ya, tapi kalau orang belajar tidak ada. Kalau yang tidak ada proses tanggung jawabnya berarti tidak benar. Tidak salah. Iya. Nah, prinsip tabayun dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 itu. Saya baca. Oh, makanya membaca Quran surat Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Al-Hujurat kakak. Al-Hujurat. Oh ya, Al-Hujurat. tipu ya pokoknya. Salah penyebutan. Bukan. Tidak. US Al-Hujurat ayat 6. Oke, di sini saya akan bacakan ya
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasqu binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu sendiri. Ini salah satunya tentang tanggung jawab ini. Oh, jadi ketika ada informasi yang tidak jelas, maka kita harus Mencarinya lebih dalam, mencari informasi kebenarannya. kebenarannya itu, jangan langsung diterima. Itu akan menjadi bisa dikatakan fitnah nggak sih Kak? Bisa sekali. Nah, dikatakan fitnah juga bisa, dikatakan isu-isu kebohongan juga bisa kalau tidak ada sumber Membuat yang jelas. yang korbannya nih jadi membuat orang salah paham lah. Iya, juga itu bisa. Nah, jadi pentingnya verifikasi informasi, peserta didik dilatih untuk tidak menerima informasi yang tadi secara mentah, tetapi menimbang sumber, konteks, dan dampaknya. Jadi ketika kita menerima informasi, kita harus Mencari suatu kebenaran dari informasi itu agar kita tidak salah. dari Kayak kita cuma dengar dari satu orang langsung percaya, itu jangan. Kita cari tahu lagi. ternyata kejadian di dunia ini nih ada itu ya, ada ayatnya ternyata ya. Dan setiap kejadian itu pasti ada. Cuman kita aja yang nggak tahu. Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu banyak. Itu kan Al-Quran pedoman hidup manusia sih. petunjuk terakhir sih dari Nabi Muhammad. Jadi betul. Nah, kita tuh harus mempunyai sikap kritis dalam Islam. Tidak berarti skeptisme tanpa batas, melainkan pencarian kebenaran yang diikat oleh adab lagi. Ada lagi ya. Adab ini berarti sangat penting. Diikat oleh adab dan niat yang itulah Kak. Azan teman-teman. Baju Erlino udah jadi cuy. Mari jangan bukan balik ke rumah kelas. Main bagus nih kayaknya nonton. Apa yang hari ini? Bagus.
Terima kasih baru aku cinta deh. Terima kasih baru aku cinta deh. Kenapa? Sampai shock dengarnya. Satu sama kalau kami dikasih jadi langsung lagi sih gue juga apa loh memang apa Ya apa lo? jadi jogging jadi Nah, ini kalau meja capeknya ini tuh kan udah tunggal ini. hari baru ketemu dulu. Dia tuh mau jumpai sama opatnya sih. Nih ya baca tuh nanti. Jangan kamu jangan di sini kan masuk ini lalu. Aku langsung bisa satu aku. Jangan di sini baca mereka. Oke, azannya alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut aja ya. Jadi epistemologi pendidikan Islam itu membahas cara kita memperoleh pengetahuan dan kebenaran yang benar-benar dan bertanggung jawab. Dalam Islam, kebenaran tidak diterima secara sembarangan, tetapi melalui proses yang mempertimbangkan sumber, metode, dan tujuan pengetahuan itu sendiri. Nah, salah satu prinsip penting dalam epistemologi Islam adalah tabayun. Nah, kakak tahu nggak apa sih tabayun? Tabayun siapa yang dengar gitu kak? Tabayun itu ini kalau nggak salah. Tabayun itu meneliti atau mencari kejelasan dari sumber informasi sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat. Nah, ini tadi ayat ini menekankan kewajiban untuk memverifikasikan informasi sebelum menerimanya dan menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kerugian kita. Jadi itu bagaimana prinsip tabayun ini diterapkan dalam pendidikan? Tabayun itu tadi mencari informasi atau mencari kebenaran. Dalam pendidikan Islam, peserta didik dilatih untuk tidak menerima informasi secara mentah. Mereka diajak menilai dan memahami konteks informasi serta mempertimbangkan dampak sosialnya dan moral bagi pengetahuan yang diperolehnya. Nah, hal ini sangat relevan di era digital di mana informasi mudah tersebar tanpa verifikasi. Pada pendidikan Islam untuk sikap selektif dan bertanggung jawab agar peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh hoax atau informasi yang menyesatkan. Lalu bagaimana Islam ini memandang sikap kritis dalam mencari kebenaran itu? Cara Islam memandang sikap kritis itu dengan cara Islam bukan hanya skeptisme tanpa batas yang meragukan segala hal, tetapi sikap kritis itu dimaknai sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, namun tetapi diikat oleh adab lagi, etika dan niat itu pasti. Nah, artinya kebebasan berpikir dalam Islam tetap berada dalam predator nilai. Kritik dilakukan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk merusak, merendahkan atau menafikan otoritas wahyu sebagai sumber kebenaran utamanya. Itu kakak. Gitu ya. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan ya Kak bahwa epistemologi pendidikan Islam itu menekankan proses pencarian kebenaran yang kritis, bertanggung jawab dan beradab tadi ya. Prinsip tabayun menjadi landasan penting
agar pengetahuan yang diperoleh tidak hanya benar secara intelektual, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Ya, Itu sesuai dengan apa? kesimpulan yang dapat di materi gue tadi. Nah, gak rasa ya kak, kita ini adalah materi Terakhir ya, kita menjelaskan jangan dong mau IPA sih. iya nih. Itu kalau kayak gitu udah biasanya kalau aku udah berani dong. Kalau aku kok dibicarakan di awal tahun itu. Kasihan loh. Tapi dia dipukul, tapi dia takut sama aku. Lanjut. Oke, jadi gak terasa ya kak, materinya mau Terakhir ini kita menjelaskan materi terakhir ya guys. memasuki materi. Yang kita akan berpisah di sini. Belum kak, masih ada satu kak. Masih ada satu lagi, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum juga Wow. saya ajukan nih kak. Oke, yang ketiga itu bisa dijelaskan oleh kakaknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir ya dari bab ini, yaitu tentang aksiologi pendidikan Islam atau nilai dan tujuan ilmu. Saya mulai. Oke. Ya. Aksiologi pendidikan Islam berfokus pada tujuan penggunaan ilmu. Ilmu harus mengaruh pada kemaslahatan dan pembentukan akhlak mulia. Kalau di sini berarti kita tuh harus membentuk ilmu tuh bukan sembarang ilmu. Kita harus membentuk ilmu tuh menjadi sesuatu yang bermulia gitu. Yang berakhlak mulia gitu loh. Bukan bermulia itu. Itu di sini konsep maqsid al-syariah menjadi rujukan nilai dalam menentukan arah pendidikan. Ilmu yang tidak melahirkan keadilan, kejujuran, dan amanah dinilai kehilangan makna. Berarti ilmu yang berarti di sini kalau orang tidak adil, orang tidak jujur, itu berarti dia tuh udah kehilangan makna dari ilmu itu. Itu ya, tuh tujuan ilmu tuh bukan sekadar mencari ilmu ya teman-teman. Tetapi kita tuh mencari makna dan menemukan apa sih mendalami ilmu, terus menemukan membuat diri kita tuh menemukan jati diri, menemukan kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dan amanah, bukan sekadar ilmu. Nah, ini sudah kak. Ini apa lagi? Mana cara? Itu akan jadi rujukan. Jadi salah Itu mana aku mau kemana sih? ini nilai yang menunjukkan kan? Bisa. Ini berarti juga loh. Ya aku belum nanya udah bingung. Itu ya guys tujuan dari ilmu tadi. Nilai apa sih kak yang menjadi rujukan utama dalam menentukan arah penggunaan ilmu itu? Nilai yang menjadi rujukan utama ya. Itu salah satu rujukan utama dalam maqsid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariat yang mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, turunan, dan harta. Pendidikan Islam harus memastikan bahwa ilmu yang diajarkan dan dikembangkan sejalan dengan tujuan tersebut gitu. Jadi tidak melenceng dari yang saya sebutkan tadi, kayak agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tidak melenceng dari itu semua.
Islam dapat menilai apakah suatu ilmu membawa manfaat atau justru mudarat. Mudarat tuh kayak kesesatan gitu guys, bagi kehidupan manusia dan tatanan sosial. Begitu ya kak. Nah kalau bagaimana menilai ilmu yang kehilangan nilai dalam perspektif aksiologi Islam itu bagaimana? Ilmu yang tidak melahirkan keadilan, kejujuran, dan amanah dinilai kehilangan makna aksionya ya, kayak tadi saya bilang. Meskipun dia tuh canggih secara teknis, ilmu semacam ini tuh berpotensi disalahgunakan. Jadi dia tuh walaupun mau secanggih apapun, mau sebagus apapun, kalau sudah kehilangan dari 3 tadi yang dijelaskan sama kakak tadi, itu tuh udah berarti dia menyalahgunakan suatu ilmu tadi dan menimbulkan kerusakan. Ini yang zaman sekarang banyak kan yang ya gitu, Menyalahgunakan jabatan dan ya gitu. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya menilai keberhasilan dari penguasaan ilmu, tetapi dari dampak moral dan sosial yang dihasilkan oleh ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. jadi itu aksiologi pendidikan Islam itu menegaskan ilmu itu harus digunakan kemaslahatan dan pembentukan akhlak mulia ya kak. Ya, Dengan berlandaskan maqasid al-syariah, pendidikan Islam memastikan bahwa ilmu itu tetap bernilai, bermakna, dan berorientasi pada kebaikan umat manusia. Seperti itu ya kak. benar sekali kakak. Oke. Sepertinya materi kita sudah selesai. Guys, materi kita di sini. Tapi saya ada nih pertanyaan satu nih, boleh satu nomor terakhir pada pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana ketiga dimensi filsafat ini saling berkaitan dalam praktik pendidikan? Kan kakaknya sebagai calon ini. Nah, bagaimana sih caranya kak agar bisa berkaitan gitu? Bagaimana ya ketiga dimensi filsafat ini saling berkaitan dalam praktik pendidikan. Di sini ketiga dimensi ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan, yaitu yang dijelaskan tadi ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini berkaitan dengan apa yang dipelajari dan hakikat manusia sebagai peserta didik. Guru perlu menahan siapa siswa, potensi mereka, dan realitas ilmu yang diajarkan. Jadi guru tuh harus memahami kayak mana sih karakter siswanya masing-masing kayak gitu. Nah, terus tuh potensi apa sih yang mereka punya gitu. Guru tuh harus memahami, bukan cuman kayak tahu yang nakal, yang ini, enggak. Kita tuh harus memahami kenapa siswa jadi kayak gini. Mencari sebab muababnya gitu. Terus yang kedua itu adalah epistemologi, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Ini terlalu terlihat dalam metode mengajar. Nah, metode mengajar guru itu pasti berbeda-beda kan. Strategi pembelajaran, pendekatan ilmiah, diskusi, eksperimen, dan lain-lain. Ini bisa mempengaruhi potensi siswa, cara memahami siswa, cara berpikir siswa, nah gitu. Terus yang terakhir itu ada aksiologi, yaitu yang berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk membentuk akhlak, karakter, dan tanggung jawab sosial. Jadi gitu aja. Oke, jadi seperti itu ya kak. Seperti itu yang saya jelaskan tadi. Jadi dari ada banyak ya kita mempelajari tentang sejarah tentang pendidikan ilmu hari ini. Pendidikan Islam, pendidikan Islam yang berdampingan umum dan apa sih? Sangat-sangat menjunjung tinggi adab. Intinya di semua ini pasti itu etika
etika dan adab sih yang lebih tinggi yang dapat kita ambil dari semua. Aku ada mau kasih kesimpulan atau dan kakak dapat dari yang kita diskusikan hari ini. Iya Kak, saya ingin menyimpulkan tentang yang bisa kita ambil dari apa perbincangan atau diskusi kita pada siang hari ini. Ya. Jadi yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini itu apa kesimpulannya itu tentang pendidikan Islam itu berlandas pandangan holistik tentang manusia, ilmu, dan tujuan hidup. Manusia dipahami sebagai makhluk berfitrah dan khalifah yang membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi intelektual sekaligus tanggung jawab moralnya. Ilmu dalam Islam bersumber dari wahyu, akal, dan pengalaman yang terintegrasi sehingga tidak mengenal dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam menuntut keseimbangan antara tarbiyah, ta'alim, dan ta'alif agar melahirkan manusia yang berilmu, beradab, dan bertanggung jawab. Secara filosofis, dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi saling berkaitan dalam mengarahkan pendidikan agar berorientasi pada tauhid atau satu kebenaran yang bertanggung jawab dan kemaslahatan. Mengabaikan salah satu dimensi ini beresiko menjadi pendidikan yang kehilangan makna Allah dan nilai kemanusiaannya. Jadi itu Kita dapat banyak pelajaran ya dari yang kita diskusikan hari ini. Mungkin sampai di sini saja diskusi pada hari ini, minggu ini. Tunggu video-video kami ke depannya akan lebih banyak Menyenangkan. lebih banyak untuk mendalami materi-materi yang lain. Teman-teman kami, saya Rika Yunita dan teman saya Sampai Tiana, kami mohon minta diri dan maaf minta maaf kalau jika ada salah kata atau ucapan yang dari salah atau penjelasan yang salah. kami Itu mohon dari maaf. maaf kalau ada yang benar itu dari Tuhan. Ya kami di sini juga sama-sama belajar. Jadi kami tutup Tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semoga ilmu yang sedikit ini ada yang dapat bisa bermanfaat. Ya, amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi